Itu pasti kalian bisa ngerjakan 100 soal kurang dari mungkin sekitar 70 menit gitu, pasti kalian sudah bisa selesai gitu. Sudah selesai 100 soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel JHI Family dengan aku Rizky Kandedi di sini. Dan pada kesempatan kali ini aku bakalan sharing tentang pengalaman aku ngelewatin SKD CPNS Kemenkumham tahun 2017 yang lalu. Kalau kalian klik video ini, kemungkinan besar kalian juga dalam masa persiapan untuk mengikuti tes SKD atau CAT CPNS pada tahun ini, tahun 2021 ya. Dimana bakalan insya Allah akan, kalau lancar ya teman-teman, insya Allah akan diadakan atau dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2021 ini. Nah, langsung aja aku bakalan sharing gimana cara kerjanya. Langsung ke intinya teman-teman ya, biar video ini nggak panjang ya. Kalau masalah persiapan, aku yakin kalian sudah siap, karena ini sudah detik-detik kalian bakalan mengerjakan yang namanya CAT. Jadi aku yakin kalian sudah siap, sudah belajar, semuanya sudah prepare dengan sempurna ya teman-teman. Aku bakalan langsung ke intinya, bagaimana cara kerjakan tes CAT, mengerjakan 100 soal dengan 90 menit itu dengan cara yang paling optimal menurut aku ya teman-teman. Jadi aku mengerjakan CAT itu dengan caraku ini, dan ya disinilah aku berada sekarang. Jadi pada waktu itu sih sebetulnya ada 21.400 orang yang ikut CAT pada tahun 2017 ya di Kanwil Kemenkumham. Jadi itu cuma Jawa Timur aja, jadi sekitar 21.400 orang dan aku salah satunya. Dan ya dengan cara ini alhamdulillah aku bisa sedikit lah bisa di atas gitu, nggak cuma sekedar lulus passing grade. Jadi ya mungkin ini bisa bekerja atau bisa work dengan kalian juga, silakan, bisa jadi referensi buat kalian. Sombong amat. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini teman-teman. Menghadapi 100 soal itu dengan waktu 90 menit suatu hal yang agak-agak susah. Emang perlu persiapan yang matang ya teman, yang matang. Persiapan di sini kalian harus banyak terbiasa dengan soal-soal yang memancing, dengan soal-soal yang ribet, yang ruwet, yang cuman dilihat aja tuh nggak bisa selesai gitu ya. Jadi harus benar-benar dipikir gitu ya. Jadi kalian harus sudah prepare habis-habisan tentang soal-soal seperti itu. Banyak di luar sana, di luar video ini yang sharing soal-soal yang bakalan muncul di tes CAT ini. Jadi silahkan cari itu sebelum kalian tes. Pada waktu itu aku sih ngerjakannya gini, 100 menit 90 soal, 100 soal dengan 90 menit ya bener ya. Jadi satu soal nggak sampai 1 menit teman-teman. Jadi kalian harus butuh berpikir cepat dan menurut aku tuh yang penting tenang. Jadi percuma kalian sudah hafal, sudah bisa mengerjakan, tapi kalian nggak tenang, buru-buru, itu bisa kacau teman-teman. Jadi harus tenang teman-teman, tenang, rencanakan dengan matang. Kalau aku tuh ngerjakannya, pertama aku bikin, biasanya ya sebelum kalian ngerjakan kan ada arahan tuh dari panitia. Arahan dari panitia itu biasanya kalian bakal dikasih atau dibagikan lah dari panitia tuh satu lembar buat kalian mengerjakan hitung-hitungan, matematika, atau terserah ya, membuat kalian gambar juga terserah gitu. Jadi satu lembar kosong, kertas buram biasanya, sama satu pensil. Jadi kalian biasanya nggak bawa pensil sendiri sih. Kalau aku dulu disediakan panitia, jadi ya udah gitu ya, udah pensil satu sama kertas buram, udah cukup itu aja bekal kalian mengerjakannya. Jadi selama panitia mengerjakan, aku tuh sudah langsung nulis ya. Begitu dibagikan kertas itu sama pensil, jangan ditiru ya kalau kalian nggak terlalu. Ini untuk kalian yang bisa atau enggak
istilahnya nggak gaptek ya teman-teman. Dengan perangkat di depan tuh kalian, oh ya aku sudah ngerti, insya Allah, sambil dengar-dengar dikit panitia di sana ya. Ini tipsnya ya, trik dan tipsnya ya. Jadi pada waktu panitia itu menjelaskan, aku nulis tuh 1 sampai 100. Nah itu jumlah soal kan, jadi aku tulis tuh 1 sampai 100. Paling berapa detik sih nulis 1 sampai 100 ya kan. Kalian bisa dengerin panitia juga kan, tata tertibnya, cara kerjakan, cara mengoperasikan juga pasti nggak kelewat kan ya. Jadi aku nulis itu dulu. Buat apa? Karena aku yakin aku nggak bisa ngerjakan satu soal kurang dari 1 menit gitu. Jadi kemungkinan besar aku bakalan ngeloncatin soal-soal yang susah di awal atau di tengah gitu ya. Jadi biar kita itu ya bisa melihat keseluruhan soal 1 sampai 100 ya. Kan sangat merugikan bagi kita kalau misalkan kita mengerjakan soal-soal di depan tuh yang susah, kita mikirnya lama, waduh ini gimana ya, ingat rumus lama gitu, jadi nggak mungkin gitu ya teman-teman. Jadi tipsnya itu juga kita bisa meloncati soal-soal yang susah, biar kita lihat soal-soal yang ada sampai selesai gitu. Siapa tahu nih kan, soal yang depan susah, soal yang belakang malah gampang-gampang ya. Jadi nggak usah dipikir tuh sudah bisa, oh ya ini jawabannya gitu ya. Jadi sudah langsung bisa dikerjakan. Jadi soal-soal yang susah bisa kerjakan belakangan kan. Karena soalnya diacak teman-teman, dan soalnya itu nggak sama dengan bangku sebelah, dengan depan belakang, dengan sebaris ke depan, sebaris ke belakang, sebaris kanan kiri juga nggak sama pasti. Jadi ya udah, aku bikin siasat seperti itu. Misalkan soal 1 gampang, soal 2 bisa, 3, 4, 5 bisa kan susah, gak bisa aku pecahin atau gak bisa aku kerjakan 10 detik atau 20 detik aku baca itu berulang-ulang, gak bisa, ya udah loncatin aja. Atau aku bisa bikin alternatif jawaban yang kemungkinan benar. Kan pasti ada tuh, kan kita mengerjakannya ABC ya, pilih ganda. Itu kita bisa pakai sistem eliminasi jawaban yang salah gitu, yang pasti salah gitu. Misalkan jawaban A B C D E gitu, 5 jawaban itu ada yang pasti salah, udah eliminasi. Dan misalkan ada 2 atau 3 jawaban, aku tinggal tulis saja yang misalkan nomor 5 ya, oh jawabannya B C D kemungkinan benar, aku tulis saja B C D gitu. Dan aku di soal itu, sebelum ngeloncatin soal itu, aku klik salah satu, pilih salah satu jawaban yang kemungkinan benar gitu. Nah, udah ya, tinggal klik baru aku lanjut ke soal berikutnya. Dan terus sampai 100 soal. Nah, itu gunanya apa? Jualan lewat. Nah, itu gunanya agar aku bisa baca keseluruhan soal. Jadi membuat kita nggak rugi soal waktu gitu. Kalau itu kalian benar-benar terapkan, benar-benar kalian gak lupa ya, misalkan 10 detik atau 20 detik bisa ngerjakan atau bisa ngeloncatin soal-soal itu, pasti kalian bisa ngerjakan 100 soal kurang dari mungkin sekitar 70 menit gitu. Pasti kalian sudah bisa selesai gitu, sudah selesai 100 soal, tapi dengan jawaban-jawaban yang masih gantung ya teman-teman. Pada waktu itu aku sekitar 50%, mungkin sekitar ya berapa ya, 50 soal mungkin atau 40 soal gitu ya, aku masih gantung jawabannya, masih ada yang aku belum yakin. Tapi pada 70 menit itu di soal ke 100 sebenarnya aku sudah ngejawab soal yang semuanya sudah aku jawab, cuman masih gantung kan beberapa soal. Jadi aku ulang tuh dari awal, atau aku inget-inget jawaban soal mana yang bener-bener gak yakin aku kerjakan, biasanya aku lingkarin juga gitu. Jadi ada alternatif lain, seumpama waktu kita mepet ya, kita ke lingkarin soal yang sebelumnya itu bener-bener gak yakin. Kalau soal yang masih bimbangnya, masih yakin bener 90% atau 80% tuh ya bisa kerjakan belakangan lagi ya gitu. Jadi yang diutamakan yang soal-soal yang bener-bener gak yakin gitu. Jadi aku bener-bener tengok lagi soal itu yang mana, baru selesai itu. Waktu itu sisa sekitar 10 menit teman-teman. Setelah
semua aku sudah koreksi, jawaban yang benar-benar aku nggak bisa, ya udah aku terpaksa apa ya, nggak bisa mikir lagi gitu, ya udah saking banyaknya soal juga ya kan. Jadi ya udah, itu udah menurut aku udah segitu aja kemampuanku, jadi aku pilih yang menurut aku bener, insya Allah bener gitu ya. Jadi untung-untungan sebetulnya, jadi adalah beberapa soal gitu ya, jadi kan ya udah gitu. Tapi teman-teman, kalau kalian menerapkan ini, kalian itu bisa menghemat waktu juga. Kalian juga bisa mengerjakan semua soal, 100 soal teman-teman. Kalian bisa isi itu dengan waktu 90 menit. Dan juga kalian tuh bisa berpikir dengan jernih kepada soal-soal yang tingkat kesulitannya tuh lebih tinggi. Jadi soal-soal yang rendah, kesulitannya rendah, kayak kalian bisa ngerjakan langsung dengan cuman baca aja gitu. Jadi semua soal-soal yang tersebar itu, teracak itu ya bisa kalian kerjakan gitu teman. Jadi apa ya, kayak pada waktu itu aku langsung berpikir seperti ini, kayak ya apa ya, strateginya biar semua soal tuh bisa aku baca, aku lihat, karena peluang 1 atau 2 soal tuh bisa mempengaruhi kelulusan teman-teman. Jadi 1 soal pun sangat berarti gitu. Itu sih pengalaman aku, tips trik mengerjakan soal. Dan yang penting, apabila kalian sudah selesai, klik selesai, itu pasti nanti akan ada skor kalian gitu ya kan, dari kategori 3 kategori itu ya kan, berapa itu 1, 2, 3 nanti dijumlahkan skornya kalian berapa, memenuhi passing grade enggak, dan situ ada status kalian lulus atau enggak, sudah langsung terpampang di depan mata ya kan. Pada saat itu juga bayangin, setelah selesai berjuang dengan soal, jadi langsung diputuskan kalian lulus atau enggak gitu. Tapi ya menurut aku ya, bagi kalian yang nantinya enggak lulus, ini semoga sesuatu yang buruk aja ya, amit-amit ya juga ya, semoga nggak terjadi ya teman-teman. Jika kalian nggak lulus, ya udah kalian tetap ini aja sih, tetap bangga juga sudah pernah mengerjakan CAT, sudah pernah pengalaman daftar di tes CPNS Indonesia ini ya kan. Juga kalian juga sudah memberikan yang terbaik ya, sudah memberikan effort, tenaga, waktu, dan semua ya. Jadi gak ada salahnya kalau misalkan kalian mengerjakan dan gak lulus, itu gak ada salahnya. Tetap kalian tetap bangga sih harusnya teman-teman. Dan juga selamat juga sama teman-teman yang bakalan lulus nanti. Kalian pasti juga mengharapkan lulus ya. Semoga kalian terus lulus sampai tahap selanjutnya samapta, habis samapta, tes wawancara, dan sampai menunggu kelulusan ya. Aku doain kalian semua yang terbaik lah buat kalian. Oke, udah itu aja, biar video ini gak panjang-panjang. Sekian video kali ini, dan jangan lupa subscribe. Dengan subscribe kalian berarti mendukung channel ini biar bisa cepat monetas guys, karena ini channel baru aku buat ya. Jadi ya, semoga ilmu-ilmu yang ada, semoga konten yang aku buat selanjutnya bisa lebih bermanfaat kalian. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum.